Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis kultum ini dengan baca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allim ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah semuanya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat walafiat ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini yang Allah inginkan. Segala kenikmatan yang kita rasakan, yang kita nikmati itu harus digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya. Ya, maka ini tanda orang yang bersyukur, tanda orang yang menggunakan nikmat untuk ketaatan. Tapi sebaliknya menggunakan nikmat untuk kemaksiatan, tanda orang kufur nih menggunakan kenikmatan untuk kemaksiatan, ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita semuanya menggunakan nikmat Allah ini, kesehatan, kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ini adalah wujud bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara salat. Tentang perkara salat. Kemarin kita bahas bahwasanya salat itu adalah perintah yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Allah mengundang Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan bentuk bahwasanya salat itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sembarang, ya. Maka kemarin salat apa? Salat adalah kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling wajib. Ya. Maka bagi mereka orang-orang yang melalaikan ibadah salat 5 waktu, yang mereka lupa ya bahkan sama sekali tidak salat 5 waktu, padahal salat 5 waktu itu adalah tiangnya agama Islam, ya. Tiangnya agama Islam, Rasul amri al-Islam wa amuduhus shalah. Ya, pokok segala urusan itu diatur oleh Islam. Dan tiangnya adalah salat. Salat itu tiangnya agama. Ya. Berarti kalau orang salat, dia sedang memperkuat tiang-tiang agama Allah. Ya enggak? Berarti kalau orang enggak salat, dia sedang merobohkan tiang agamanya sendiri. Makanya salat itu perkara penting. Salat perkara penting sekali. Dan harus kita perhatikan dan harus kita menjaganya salat 5 waktu. Ya. Makanya apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Ya. Dan ketika kalian dipanggil untuk sholat, panggilan sholat apa berarti? Adzan. Ya, wa idza nadaitum ila sholat, dan jika kalian dipanggil untuk sholat, ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Maka mereka menjadikan panggilan sholat tersebut, adzan tersebut sebagai apa? Bahan candaan dan permainan. Bagi kita apa? Ketika ada adzan masih sibuk bekerja. Itu apa? Sedang apa? Bercanda. Menjadikan adzan sebagai bahan candaan dan permain. Lagi adzan sholat, apalagi adzan kok malah mainan. Lagi adzan kok malah nonton. Lagi adzan kok malah tetap masak. Lagi adzan kok malah tetap beraktivitas. Harusnya apa? Ketika ada adzan ya harus apa? Ditinggalkan segala aktivitas. Maka apa? Ketika ada adzan, kemudian kita tetap berada di dalam aktivitas kita, maka apa? Kita sama saja telah menjadikan adzan itu sebagai bahan candaan. Maka Allah mengatakan apa? Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka itulah orang-orang atau kaum yang tidak punya akal. Makanya apa? Tanda orang berakal apa? Tatkala datang atau panggilan adzan, ada adzan, maka orang yang berakal itu apa? Langsung apa coba kira-kira? Kalau ada adzan. Wudu, ya enggak? Wudu, masa langsung sholat, ya wudu dulu kan? Nah, terus habis wudu apa? Berjamaah. Ini orang berakal. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 58, kalau dipanggil sholat, lo kok masih bekerja? Ada adzan, lo kok masih tetap bekerja, masih tetap di sawah, yang ini ibu masih tetap masak, masih beres-beres, ya, masih mainan, masih nonton, masih apa kata Allah? Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Maka mereka adalah kaum orang-orang yang tidak punya akal, yang tidak berakal. Berarti sebaliknya orang berakal apa? Kalau ada adzan, ada sholat apa? Wudu kemudian kamu berakal. Paham? Setiap muslim yang dia ada adzan, kemudian wudu, mendatangi masjid, mushola, sholat berjamaah, tanda dia punya akal. Tanda dia punya akal. Tapi sebaliknya kalau ada adzan, sibuk bekerja, sibuk main, dolanan HP, ya, sibuk nonton, sibuk di sawah, sibuk berdagang, sibuk dan seterusnya. Ada adzan, sudah ada adzan. Ya, telinganya ya normal, matanya normal, kakinya sehat semuanya. Ada adzan, lo kok mengabaikan adzan? Apa kata Allah? Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Paham ya? Maka apa? Nabi Muhammad SAW ya memberikan ancaman, memberikan peringatan keras kepada mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka apa? Rasulullah SAW bersabda tadi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang hafadha, betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Barang siapa yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu, ya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka kelak baginya pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya dari Allah, akan mendapatkan burhan, petunjuk dari Allah, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Bukan hanya pada hari kiamat, di dunia dan akhirat. Terlebih-lebih mereka orang-orang yang hafadho, betul-betul menjaga sholat 5 waktunya, akan mendapatkan di dunia dan akhirat cahaya, burhan, petunjuk, dan keselamatan, apalagi di akhirat. Sebaliknya, waman lam yuhafidz 'alaiha, barang siapa yang tidak
benar-benar menjaga. Barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, seenaknya. Kalau lagi pengen sholat, sholat. Kalau lagi hatinya enak, bombong, sholat. Nggak boleh kayak gitu. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, bolong-bolong seenaknya salatnya dan seterusnya, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Maka besok pada hari kiamat di dunia dan akhirat tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah dan tidak mendapatkan keselamatan. Besok orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak sholat atau orang-orang yang sholatnya seenaknya sendiri, ya seenaknya kalau mau sholat, kalau nggak mau ya nggak mau. Ini kan seenaknya sendiri. Maka apa? Wa kana yaumal qiyamah, dan orang-orang yang tidak sholat sewaktu di dunia tidak sholat. Maka apa? Wa kana yaumal qiyamah, maka kelak pada hari kiamat, ma'a Qarun, maka dia besok, ya orang-orang yang enggak sholat besok dibangkitkan pada hari kiamat, ma'a Qarun, bersama Qarun. Bersama apa? Wa Fir'aun, bersama Fir'aun. Wa Haman, bersama Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, bersama Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmad. Dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka apa? Orang yang sholat, menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan berikan apa? Keselamatan, cahaya, dan petunjuk dunia akhirat. Terlebih-lebih di akhirat. Sebaliknya orang yang mohon maaf, dia tidak sholat sewaktu di dunia, tidak pernah sholat, setahun sholatnya 1-2 kali. Setahun, sholat apa berarti? Idul Fitri, dan itu pun sholat sunnah. Padahal yang harus kita jaga Pak, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini harus kita jaga. Maka ketika orang tidak menjaga sholat 5 waktu ini seenaknya, bahkan tidak sholat sewaktu di dunia, maka apa? Besok di akhirat, di dunia akhirat tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan keselamatan. Besok di akhirat akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama apa? Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa kok Rasul menyebutkan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay? Kenapa? Karena 4 orang ini adalah pentolan tokoh-tokoh orang kafir yang paling jahat. Ya. Maka siapa saja yang disibukkan dengan harta, maka dia akan disamakan dengan Qarun, dikumpulkan dengan gara-gara harta nggak sholat, kumpul besok sama Qarun. Orang-orang yang sewaktu di dunia nggak sholat gara-gara harta, ngurusin dagangannya, ngurusin bisnisnya, tega, rela meninggalkan sholat gara-gara maka apa? Kelak dikumpulkan bersama Qarun. Orang yang gila jabatan, kedudukan, maka dia akan dikumpulkan. Sewaktu di dunia nggak sholat gara-gara apa? Gila jabatan, gila keduduk, senangnya jabatan. Ada azan, wah nggak mau, enakan duduk di kursi, ya, enakan tanda tangan jabatan, kedudukan. Maka apa? Besok akan dikumpulkan bersama Haman. Bersama siapa? Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Senang sama jabatan, kedudukan. Dan siapa yang senang dengan kekuasaan, ingin jadi pemimpin, pengennya jadi pemimpin. Kan kalau memimpin maunya kekuasaan. Maka apa? Ketika gara-gara dengan kekuasaannya dia lalai, tidak beribadah kepada Allah. Gara-gara kekuasaannya dia tidak sholat. Rela meninggalkan sholat gara-gara menjadi pemimpin. Karena sibuk sih, saya kan pemimpin. Ya, nggak ada waktu untuk sholat misalkan. Nggak ada waktu untuk sholat. Maka apa? Dia besok akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya, siapa yang sibuk dengan bisnisnya, gara-gara bisnis dia lalai sholat. Gara-gara bisnis, dagangan dan seterusnya usahanya, dia lalai untuk mendirikan sholat.
bahkan tidak sholat, ya, sama sekali. Maka apa? Besok dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa? Ubay bin Khalaf itu sewaktu di dunia dagang, ahli perdagangan, ahli perdagang, bisnis dan seterusnya. Tapi apa? Pada hari kiamat mereka tidak, orang-orang ini dan bersama orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, gara-gara dunianya rela tidak maka apa? Tidak mendapatkan apa? Cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat gara-gara seperti ini tadi, maka akan dikumpulkan bersama 4 orang tadi. Ya, kalau gara-gara hartanya bersama siapa? Korun. Kalau gara-gara jabatannya meninggalkan sholat, berarti dikumpulkan bersama Haman. Kalau gara-gara kepemimpinannya, kekuasaannya, ingin jadi pemimpin, tapi lalai sholat, tidak beribadah kepada Allah, maka apa? Akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau gara perdagangannya, kalau gara-gara bisnisnya nggak sholat, ya, maka akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, Masya Allah. Maka kita berlindung kepada Allah, mohon perlindungan agar kita dihindarkan dari sifat-sifat semacam ini, dan kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau alam bisawab, kita tutup, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.